melihat dalam akhir-akhir ini kekompakan seniman luar biasa. Dengan dulu waktu COVID aja tidak ada biaya tuh, coba reokan kayak begitu besarnya. Sekarang dipantau aja setiap hari pasti ada 4 gelar reok di setiap wilayah di Ponorogo ini. Atraktif, eksotis, dan teatrikal. Begitulah kesan yang terpancar dari setiap pagelaran seni yang menampilkan kesenian tradisional reok Ponorogo. Ponorogo sebagai tanah kelahiran seni tarian energik ini selalu memberi ruang yang luas bagi para pelaku seninya. Salah satunya melalui program Pentas Reok Bulan Purnama yang rutin dilaksanakan. Ini adalah event pentas reok bulan purnama, Mas. Jadi kita lakukan di tiap bulan 1 hari. Digelar di alun-alun Ponorogo setiap bulan purnama, pentas reok diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas budaya, warga desa, hingga pelajar dan mahasiswa. 2 siswi cantik ini misalnya, mereka begitu antusias berpartisipasi jadi penari jatil, meramaikan pentas istimewa Reok Purnama Ponorogo. Karena hobi sama mau lebih melestarikan lagi budaya Ponorogo, karena kan ini yang punya Ponorogo, jadi kita sebagai orang Ponorogo juga harus melestarikan. Hobi sama melestarikan. Untuk pesertanya adalah bergilir, Mas. Jadi dari kecamatan-kecamatan atau dari sanggar, yang 1 tahun. Jadi kemarin ada yang SD, ada SD, ada yang dari sanggar, ada yang dari desa. Itu kan bagaimana tiap desa, tiap kecamatan digilir supaya ada pemerataan, ada keadilan. Sehingga kalau kita tampilkan anak-anak ini dalam pentas itu kan memberikan spirit semangat bahwa saya bisa menjadi pelaku budaya reok Ponorogo. Di atas pentas, semua energi dari setiap elemen pagelaran menjadi kekuatan magnetis yang menyedot perhatian penonton. Selain para penari yang melakukan gerakan ritmis dan energik, aksi para pemain musik juga tak kalah atraktif. Harapan kami ini adalah suatu pembinaan dari seniman reok yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tak jauh dari para pemain musik, sejumlah penyanyi melantunkan nyanyian khas pengiring tarian reok seperti menghembuskan roh semangat bagi para penari yang seakan tak kenal lelah. Meski sedari awal pertunjukan, mereka tak pernah diam. Perpaduan unsur gerak, musik, dan nyanyian yang disajikan dengan energi optimal membuat pagelaran reok Ponorogo tak pernah sepi penonton. Menariknya lagi, sebagian besar peserta berasal dari kawula muda. Reok Ponorogo eksis. Setiap hari kita melihat ada grup, saya punya komunitas. Pandemen Reok Ponorogo itu setiap hari ada laporan di grup itu gelaran kesenian, baik di Ponorogo maupun di luar Ponorogo. Dan pemerintah juga memberikan ruang untuk reok ini bagi baik anak-anak, remaja maupun dewasa untuk tampil berkesenian di malam bulan purnama di alun-alun Ponorogo. Sehingga kegiatan seni Ponorogo ini terus berjalan
dalam rangka untuk kaderisasi seniman. Anak saya ini juga ada ini anak saya masih SMP aja sudah juga talentanya juga pembarong kecil. Rupanya, tumbuh kesadaran bersama di tengah masyarakat Ponorogo untuk menjaga dan merawat kesenian daerah ini. Ya, jadi kita kemarin kan mendorong supaya ICH UNESCO ini kan bisa muncul sebagai bahwa Ponorogo diakui dunia juga. Kita melihat dalam akhir-akhir ini kekompakan seniman luar biasa. Dengan dulu waktu COVID aja tidak ada biaya tuh, coba melakukan kayak begitu besarnya. Sekarang dipantau aja setiap hari pasti ada 14 reok di setiap wilayah di Ponorogo. Tapi reok bukan sekedar pertunjukan seni biasa. Pagelaran tari yang dibawakan secara kolosal ini sejatinya merupakan pertunjukan teatrikal yang mengangkat sebuah nukilan sejarah dari Kerajaan Kediri pada masa lampau. Dikisahkan dalam sejarah, Sang Prabu yang jatuh cinta pada putri Kerajaan Daha yakni Dewi Ragil Kuning. Tapi niat itu nyaris saja gagal diwujudkan, karena di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singa Barong dari Kerajaan Daha. Dalam pertunjukan reok, Singa Barong inilah yang dihadirkan dalam wujud kepala singa. Ada pertarungan antara Prabu Klono Sewandono dengan Prabu Singa Barong. Akhirnya Prabu Singa Barong bisa dikalahkan dengan pecut Samandiman itu. Sehingga di dalam reok itu ada gambaran bagaimana gambaran Prabu Klono Sewandono dengan topeng yang ada mahkotanya itu. Terus ada gambaran Patih Pujangga Anom dengan topengnya itu yang semacam itu. Ada juga Jadil pasukan berkuda dengan kepangnya. Ada Warok dengan kolornya. Semacam itu. Melintasi masa dan waktu, kesenian reok Ponorogo menjadi salah satu pertunjukan seni tertua di Indonesia. Mungkinkah eksistensi reok yang tak lekang oleh zaman tak lepas dari unsur mistik yang disebut-sebut menyertai atraksinya? Entahlah, yang pasti nyawa dan kekuatan mistik reok yang sesungguhnya ada dalam nadi semangat generasi muda yang dengan bangga mengakui serta terus menghidupkannya di ruang-ruang publik. Sehingga jangan sampai kesenian adiluhung ini punah, sehingga perlu bagaimana kita sebagai gelondonge wong Ponorogo ini mboten lali terhadap kesenian yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Harapannya reok tetap lestari dan lebih dikenal dari banyak macam. Ini harapan kami bahwa reok Ponorogo nanti bisa berjalan terus, Mas, jadi tidak sampai punah. Jadi begini, saya juga dulu pelaku. Saya bukan mantan jadil ya, saya ini masih jadilan. Saya disuruh jadil aja sampai hari ini mau. Jangan malu kita dalam posisi apapun untuk berkesenian. Karena apa? Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Apalagi generasi muda Ponorogo ini jangan sampai kehilangan jati diri. Karena apa? Karena masuknya budaya-budaya asing. Sehingga monggo ngandar beni terhadap kebudayaan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita ini. Jangan patah semangat. Terus kembangkan reok Ponorogo ke seluruh dunia. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.